Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Brian Givan di video pembelajaran. Sudah mulai masuk pertemuan tatap muka terbatas di sekolah, baik itu level SD, SMP, SMA maupun kamu kuliah, mahasiswa-mahasiswi di berbagai kampus di seluruh Indonesia. Sebenarnya PTM terbatas ini bisa kita maksimalkan dan bisa kita upayakan apabila ini menurut Mas Menteri ya, apabila zona wilayah kampus kamu sudah di PPKM level 1 sampai 3. Jadi kalau yang zona wilayah kampus kamu itu PPKM-nya masih level 4 atau level 5 bahkan, itu belum bisa menyelenggarakan PTM. Tapi syukur alhamdulillahnya, contoh ini nih, ada data dari Satgas ya, tim Satgas, situasi COVID-19 di Indonesia. Ini dia. Update 25 Oktober 2021 jam 12 siang. Dinyatakan bahwa kemarin itu, sekarang kan tanggal 26 ya, 26 Oktober. Nah, kemarin nih di hari Senin sudah ada yang terkonfirmasi dalam satu hari di Indonesia ya, sebanyak 460 se-Indonesia terkonfirmasi. Yang sembuh ada 1.236 dan yang meninggal innalillahi wa inna ilaihi raji'un ada 30 orang. Sebenarnya ini menjadi berita, ya ada berita positif, ada berita negatif. Berita negatifnya dulu ya, kita turut berduka gitu ya dengan yang meninggal. Namun berita positifnya adalah angka terkonfirmasi dan juga angka meninggal di COVID-19 di Indonesia itu sudah semakin rendah atau menurun, dan level PPKM di beberapa wilayah pun sudah mulai masuk level PPKM 1 sampai 3, sehingga kampus-kampus sudah boleh mulai perkuliahan tatap muka terbatas. Walaupun ada kampus-kampus yang PTM-nya dirubah jadi PTM terkendali, contoh kayak UGM. UGM tuh punya konsep bukan PTM terbatas, tapi PTM terkendali. Coba cek deh di UGM. Nah, dari data tersebut, data situasi COVID-19 di Indonesia, ini menyebabkan Mas Menteri ini membuka secara terbatas perkuliahan tatap muka dengan berbagai macam syarat. Salah satu syaratnya adalah yang pasti tadi nomor 1 ya, zonanya wilayah 1 sampai 3 PPKM. Kemudian kamu juga harus punya surat izin dari orang tua. Ini penting, surat izin orang tua yang mengatakan bahwa mengizinkan anaknya untuk kuliah secara luring atau offline di kampus atau di sekolah. Bikin tuh suratnya bermaterai 10.000 ya, materainya bukan materai 6.000, materai 10.000. Lalu juga harus ada izin dari wilayah atau tim Satgas di wilayah kampus tersebut. Misal kampus kamu di Nusa Mandiri, kampus Jatiwaringin. Nah, itu harus ada surat dari kelurahan atau tim Satgas kelurahan yang menyatakan bahwa kampus tersebut sudah berada di level zona PPKM 1 atau 2 atau 3 dan boleh menyelenggarakan PTM. Kalau itu sudah ada rekomendasi dari tim Satgas kelurahan, maka kampus kamu di kampus UNM Jatiwaringin ya boleh melaksanakan kegiatan PTM. Pertama, zona 1 sampai 3 PPKM, kedua surat izin dari orang tua, ketiga dapat rekomendasi dari Satgas wilayah setempat, keempat yang pasti kamu nih sebagai siswa atau mahasiswa sudah harus wajib vaksin. Gitu. Kamu harus wajib vaksin karena setahu saya di berbagai kampus juga menerapkan bukan hanya orang tua yang memberikan izin, tapi si mahasiswanya juga sudah harus vaksin lengkap, vaksin 1 dan 2. Apapun mereknya, Pfizer, Sinovac, Moderna, AstraZeneca, apapun itu, yang penting sudah vaksin lengkap 1 dan 2. Apabila belum vaksin lengkap, biasanya ini agak repot ya. Biasanya harus ada tes swab gitu ya, tes swab. Jadi menunjukkan hasil tes swab setiap hari, setiap mau ke kampus, colok terus tuh. Setiap mau ke kampus tes swabnya nih, seperti itu. Dan ada juga cek di beberapa kampus ya, cek menggunakan QR Code Peduli Lindungi.
Nah, kemarin saya sudah bikin video tentang bagaimana kampus atau sekolah membuat QR Code Peduli Lindungi. Di sini videonya. Ya, di sini. Nah, ini kamu tinggal cek aja gimana caranya 1 kali 24 jam kampus kamu bisa mendapatkan QR Code Peduli Lindungi sehingga bisa di-scan seperti ini. Gitu. Enak kan? Udah banyak tuh aturannya. Kamu juga harus vaksin, dapat izin orang tua, kampus juga harus punya izin dari Satgas setempat, dan juga di kampus itu pelaksanaan, karena ini PTM terbatas, maka jumlah siswanya atau mahasiswanya ya harus dikurangi, terbatas. Yang biasa kapasitas di kampus itu kan satu kelas 40 orang ya. Berarti ya, atau 60 lah, kapasitas 40 sampai 60. Ya berarti satu kelas itu 50%-nya 30 orang atau 20 orang. Sisanya gimana? Sisanya ya kamu online di rumah. Atau bahasa kerennya sekarang hybrid gitu ya. School hybrid, atau hybrid school. Atau hybrid study. Hybrid itu maksudnya 50% luring, 50% lagi daring di rumah. Nah, seperti itu. Jadi kalau misalkan kamu nih sudah siap-siap, apalagi kampus kamu Nusa Mandiri ya, UNM, Universitas Nusa Mandiri, mau, atau BSI lah, Universitas Bina Setara Informatika, mau perkuliahan luring offline, ya kamu harus siap-siap. Nah, pastikan juga saat kalian kuliah tetap menggunakan masker. Jadi tidak minimal mengurangi pencegahan, mengurangi tingkat tertular dari COVID-19 tersebut saat kalian ada di ruangan yang sama, gitu kan. Nah, kalau misalkan kuliahnya sudah luring atau offline, biasanya sih kalau ketemu dosen kita kan cium tangan gitu ya. Nah, kalau ini ya cukup seperti ini saja. Selamat pagi Pak, selamat pagi Bu. Dan kalau di kampus UNM ya, biasanya tuh di awal masuk sudah di screening oleh security, tes suhu dulu, suhunya normal, cek QR. Jadi kalau suhunya nggak normal nggak boleh cek QR. Karena wah kamu lagi sakit demam, mendingan pulang dulu, seperti itu. Wah, ini bisa menjadi alasan mahasiswa, Bu, saya nggak boleh masuk ke kelas, saya demam. Tadi saat cek suhunya 37, saya online aja lah. Waduh, ini gawat banget. Nah, jadi setelah cek suhu, dinyatakan normal, baru tes, baru cek QR code. Scan QR code-nya, check in, sudah. Karena kalau check in QR code itu untuk memastikan kamu sudah vaksin lengkap, entah itu vaksin 1 atau vaksin 2. Nah, kalau vaksin 1 kalau nggak salah warnanya kuning ya, kalau vaksin 2 hijau gitu biasanya. Nah, sudah, setelah scan ya kamu cuci tangan, entah itu pakai hand sanitizer atau menggunakan sabun cuci tangan gitu kan ya, kemudian masuk ke kelas. Dan biasakan juga di kelas jaga jarak gitu kan ya, karena biasanya kita satu meja 2 orang ya, berarti satu meja cuma 1 orang, biasanya begitu. Apapun aturan yang ada di kampus ya tolong dilaksanakan di kampus manapun. Karena saya sudah melihat kampus-kampus lain yang menyelenggarakan PTM sudah mulai tertib. Ada yang sudah mulai PTM di akhir September, kalau nggak salah BINUS tuh di akhir September sudah mulai PTM. Tapi ada juga yang baru mau mulai PTM di awal November. Ya kayak Nusa Mandiri contohnya, lalu BSI. Kampus-kampus lain juga sudah mulai menggunakan konsep PTM terbatas kayak UNAN, UNS, UGM tadi ya, UGM bahkan PTM-nya PTM terkendali di UGM, keren banget. Jadi dia bisa mengendalikan gitu kan, mengendalikan PTM tersebut. Dan ada ITB juga tadi ya, ITB. Seperti itu. Nah, adik-adik semua, adik-adik, kalau yang nonton orang tua gimana nih? Teman-teman semua, jadi kalau misalkan kamu sudah mau mulai untuk kuliah luring, pastikan tadi sudah memenuhi persyaratannya. Dan jangan lupa, mau belajarnya luring, mau belajarnya daring, kalau kitanya tidak siap untuk belajar, ya mata kuliah macam apapun yang nggak akan bisa kita terima, nggak akan bisa kita masuk gitu ke otak. Jadi mau kuliahnya di kelas kek, mau kuliahnya di rumah, selama kita niat untuk belajar, insya Allah kita pasti bisa menerima semua mata kuliah atau mata pelajaran yang diberikan oleh dosen dengan baik. Siap-siap UTS, UAS, semangat untuk UTS-nya, semangat untuk UAS-nya. Terima kasih telah menonton, jangan lupa like, comment, subscribe.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.